Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Logistek ID, yaitu channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer ya. Bagaimana kabar sobat-sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Kali ini saya akan sharing lagi teman-teman tentang cara mengambil data di saat laptop rusak, mati gitu ya, atau nggak bisa masuk Windows gitu. Jadi untuk teman-teman nih yang punya harddisknya udah bad sector, cuma bad sectornya nggak parah gitu ya, cuma kayak gini gitu ngehang, nah dan nggak bisa digunakan untuk sistem untuk install Windows. Jadi teman-teman jangan buang harddisknya ya, karena harddisk internal laptop itu bisa dijadikan harddisk eksternal dengan cara kita membeli konverter USB to SATA ya. Nah ini ngehang seperti ini aja teman-teman, hitam aja ya. Jadi ini bisa dikarenakan karena harddisknya sudah bad sector atau mengalami kerusakan ringan ya. Jadi untuk teman-teman yang laptopnya kayak gini tapi datanya ingin diselamatkan misalkan, jadi ini cara menyelamatkan datanya ya. Nah yang akan saya contohkan USB to SATA itu seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa beli di toko online atau di toko-toko terdekat ya, USB to SATA. Nanti ini disambungkan ke harddisk internal, atau ada juga yang model casing, ada ya model casing. Kalau ini modelnya enggak casing ya, nanti ini colokan ke laptop ya, dan ini dicolokkan ke harddisk. Nanti si harddisk internal akan terbaca di laptop manapun atau PC manapun ya. Oke, kita akan bongkar teman-teman. Yang pertama itu copot baterainya terlebih dahulu. Kalau misalkan baterainya baterai tanam, nggak apa-apa nggak dicopot karena nggak bisa dicopot ya. Yang penting yang pertama-tama itu buka bautnya terlebih dahulu untuk laptopnya. Jangan takut ya, jangan takut salah, jangan takut mencoba. Silahkan dicolok, diputar-putar ya. Nah seperti ini, dicabutin bautnya. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali bongkar misalkan, biasanya kan agak ragu-ragu tuh, jangan ragu ya, anggap saja belajar nyerpi sendiri, belajar ketergantungan sendiri ya, seperti ini. Nah yang pertama teman-teman itu copot DPD nya dulu ya, copot DPD nya dulu. Selanjutnya teman-teman congkel pakai kuku, atau misalkan sayang kuku jangan pakai kuku ya, yang penting berbahan plastik ya. Kalau saya nggak sayang kuku, jadi tinggal dicongkel-congkel saja seperti ini ya. Nah pelan-pelan seperti ini. Nah kalau udah kebuka setengah, teman-teman balikan laptopnya ya. Nah di sini seperti ini cara buka casing laptop HP. Nah mudah kan? Jadi kalau misalkan sudah seperti ini ya, yang kita lakukan adalah mencopot harddisknya, karena data ada di harddisk semuanya ya. Mencopot harddisknya, silahkan copot kayak gini aja, tinggal copot. Dan harddisk ini bisa kita baca di laptop manapun ataupun PC manapun dengan menggunakan kabel USB to SATA. Nah ini jangan dibuang ya sayang, jadi masih bisa digunakan untuk harddisk eksternal, asal teman-teman beli ini USB to SATA. Paling harganya 40 ribuan atau 30 lah ya, paling murahnya segitu. Nah ini tinggal dicolokkan saja seperti ini ya, tinggal dicolokkan saja. Terus kita akan mengambil datanya. Contoh ya, ini ada laptop yang masih hidup, kita colokkan USB nya ke laptop. Kalau misalkan masih terbaca, berarti harddisknya itu kerusakannya masih kecil, artinya masih ringan ya, dan bisa digunakan untuk harddisk eksternal. Loh kenapa mas nggak bisa digunakan untuk laptop? Nggak bisa ya, kalau harddisk bad sector itu digunakan untuk sistem, untuk Windows misalkan, pasti ngehang, not responding gitu ya, jadi lambat. Tapi kalau untuk penyimpanan data saja kemungkinan masih bisa. Seperti ini ya, ini data saya C dan D, dan ini data harddisk 3 ya. Nah ini datanya banyak banget, dan kita akan mencoba membackupnya data ini. Ini teman-teman kalau misalkan mau backup tinggal di blok saja semua ya, terus di copy
ke laptop dulu lah ya. Contoh di copy ke sini, bebas lah ya, di copy kemana saja. Tapi nah seperti ini ya, dipilih folder dulu agar nggak tertukar gitu ya file-file yang akan kita backup seperti ini. Nah tinggal diklik kanan lalu paste seperti ini teman-teman ya. Itu cara menyelamatkan data di saat laptop rusak. Ini ukurannya gede banget dan tidak akan saya lanjutkan karena bakal lama banget ya, bakal lama. Dan ini juga videonya saya percepat agar durasinya nggak terlalu panjang juga ya. Nah itulah cara membackupnya, cara menyelamatkan datanya ya. Ataupun ya bisa aja dijadikan harddisk eksternal, jadi datanya udah ditaruh aja di situ. Kalau misalkan kita buka tinggal colok seperti itu ya. Nah untuk mengambil data di dokumen, download fitur dan video adanya di folder user teman-teman. Nah folder user, terus buka nama user ya, adanya di folder user. Itu data di dokumen, download gitu ya, fitur. Nah nanti akan meminta kode akses, silahkan konfirmasi. Nanti ini normal ya, semuanya pasti loading dulu, jadi dia lagi meminta akses untuk membuka file data yang tersimpan di akun laptop yang rusak ya. Seperti ini ditunggu saja, paling cepatnya ini 5 menit sampai 10 menit lah ya. Seperti ini teman-teman. Jadi setelah nanti loadingnya selesai, maka folder dokumen, download, musik, video gitu nanti akan terlihat ya, akan terlihat data kita ada di sini, ada di situ. Nah kan seperti ini teman-teman datanya ya. Biasanya kan teman-teman nyimpannya itu di dokumen ya. Nah di sini ini teman-teman tinggal di backup lagi, di blok ya, tinggal dikirim ke dokumen gitu seperti ini. Maka si datanya akan tercopy gitu ke dokumen laptop yang masih hidup ya. Seperti ini teman-teman ya. Jadi kemungkinannya teman-teman udah paham lah ya, udah tahu caranya, cuma saya upload saja, siapa tahu ada teman-teman yang masih belum tahu ya, nggak apa-apa saya upload lagi. Nah untuk saran sih bikin folder baru agar tidak liar, agar tidak pusing ya memindahkan data, agar tidak tertukar lah kayak gitu. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang masih ragu, takut untuk membongkar laptopnya, jangan takut ya, anggap saja belajar kayak gitu. Nah untuk saran saya sih teman-teman, kalau misalkan mau dijadiin harddisk eksternal, teman-teman beli converter USB to SATA-nya, yaitu yang model casing ya, jangan yang saya contohkan seperti ini. Kalau yang model casing kan bagus, rapi gitu ya, bisa dibawa-bawa kemana-mana dan nggak dicopot-copot konverternya. Jadi teman-teman bisa cari di toko online lah, atau toko terdekat lah ya kayak gitu. Nah untuk laptop yang rusak dikarenakan harddisk bad sector, saya sarankan teman-teman, misalkan kemarin kan ada yang tanya ya, harddisk rusak bisa diservis nggak mas? Nggak bisa ya. Jadi harddisk rusak itu susah banget, di dalamnya modelnya piringan dan kena debu sedikit pun itu malah tambah rusak, jadi nggak bisa diservis ya. Jadi solusinya itu ganti baru. Tapi untuk saran saya sih, kalau misalkan laptop teman-teman rusak karena harddisk bad sector, saya sarankan teman-teman itu menggantinya jangan pakai harddisk lagi. Kenapa? Karena pasti nanti kalau misalkan harddisk itu akan bad sector kembali. Saya sarankan teman-teman yaitu mengganti dengan SSD. Apa itu SSD mas? SSD fungsinya sama kayak harddisk sebagai media penyimpanan ya, cuma dia bedanya lebih cepat kinerjanya. Laptop kentang pun jadi cepat, jadi gahar gitu, jadi gahar ya. Laptop standar pun kalau misalkan pakai SSD jadi cepat teman-teman ya. Jadi saya sarankan teman-teman kalau harddisknya rusak, gantinya jangan pakai harddisk lagi, yaitu ganti ke SSD. Nanti akan ada perubahan kecepatan ya. Saya yakinkan ya, kalau misalkan teman-teman udah nyobain SSD nggak bakal mau lagi balik ke harddisk ya,
karena di situ kecepatannya standar. Kalau SSD cepet banget, kita buka aplikasi cepet, baru ngidupin laptop cepet gitu ya, kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, infonya mungkin cukup sampai di sini saja. Terima kasih sudah hadir dan menonton. Jangan lupa like atau subscribe channelnya ya. Kalau misalkan nggak mau ya nggak apa-apa ya. Sudah hadir, sudah mampir pun saya sudah terima kasih ya. Ya teman-teman, semoga selalu sehat dimanapun berada. Jangan lupa mampir ke playlist channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.